Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Mei 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan selamat Paskah kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 17 ayat 11 hingga 19 yang bercerita tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia, daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci, Yesus selalu digambarkan sebagai orang yang suka berdoa. Dia selalu menyendiri di tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapanya, mencari bimbingan dan kekuatan. Salah satu tema utama doa Yesus adalah keinginannya untuk persatuan di antara para pengikutnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus berdoa kepada Allah Bapa dengan mengatakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Yesus sebagai juru selamat kita tahu bahwa kesatuan dan kebersamaan berjalan seiring dengan penyebaran pesan Injil. Ketika kita berkumpul bersama sebagai orang percaya, mengesampingkan perbezaan kita dan berfokus pada iman kita yang sama kepada Kristus, kita dapat menciptakan kesaksian yang kuat kepada dunia. Melalui kesatuan, dunia dapat melihat kasih dan anugerah Yesus dalam tindakan. Dia mengerti bahwa ketika para pengikutnya bersatu, mereka dapat melakukan hal-hal besar dalam nama-Nya. Yesus tahu bahwa persatuan adalah sebuah kekuatan luar biasa yang dapat membawa transformasi dan perubahan. Dia mengerti bahwa ketika kita berdiri bersama dalam iman dan cinta kasih, dengan Kristus sebagai pusat kita,
kita dapat mengatasi segala rintangan apapun dan mencapai hal-hal yang besar. Melalui doa-doanya, Yesus mengungkapkan kedalaman kerinduannya agar para pengikutnya mengalami kesatuan dan kebersamaan. Mengingat kembali peristiwa yang telah berlaku pada 1 Mei yang lalu, Paroki Saint Yohanes Pembaptis Sepitang di Keuskupan Keningau, Sabah, tempat saya melayani, telah menjadi tuan rumah bagi penganjuran perayaan 3/1, yaitu sambutan ulang tahun Keuskupan Keningau dan ulang tahun Yang Mulia Bishop Datuk Cornelius Piong menjadi uskup yang ke-31 dan pesta keamatan peringkat keuskupan. Jumlah umat di paroki ini sangat kecil berbanding beberapa tahun yang lalu sejak sebuah kilang besar di daerah ini telah ditutup. Ramai umat yang telah bekerja di kilang tersebut telah diberhentikan kerja dan kembali ke daerah kelahiran mereka masing-masing. Sebagai tuan rumah, sememangnya diperlukan upaya yang besar dan tenaga umat yang ramai. Namun dengan iman, cinta kasih dan kesatuan umat di sini yang begitu besar dan luar biasa, Paroki Santo Yohanes Pembaptis Sepitang telah berjaya menganjur perayaan berprestij ini dengan jayanya. Walaupun jumlah umatnya sedikit, tetapi iman dan kesatuannya luar biasa, terbaik dan onsoi. Oleh itu, saudara-saudari, janganlah kita meremehkan kekuatan yang mampu dihasilkan dari sebuah kesatuan dan kebersamaan orang-orang beriman. Karena pengalaman peristiwa yang penuh keajaiban itu, marilah kita terus berjuang untuk menghidupi doa Yesus untuk kebersamaan dan kesatuan dalam hidup kita sendiri. Ketika kita berkumpul bersama sebagai sesama orang percaya, marilah kita ingat bahwa kesatuan kita di dalam Kristus dapat membawa keharmonian dan transformasi. Sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita untuk meneladani teladannya dan berdoa untuk kebersamaan di antara orang-orang percaya. Ketika kita berdoa untuk kesatuan, kita mengundang Tuhan untuk menyatukan orang-orang dan bekerja di dalam dan melalui mereka untuk tujuan-tujuan ilahinya. Marilah kita mengikuti teladan juru selamat kita dan dengan sungguh-sungguh berdoa untuk kebersamaan dan persatuan di dalam keluarga, gereja, dan komuniti kita. Melalui doa dan tindakan kita, kiranya kita dapat mencerminkan kasih dan kuasa Kristus yang berdoa untuk persatuan kita dan menghendaki agar kita menjadi satu seperti Dia dan Bapa adalah satu. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Mei 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.